pagi. Bertemu lagi bersama saya Clemisius Masli SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SPK Berambung Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kali ini saya akan membuat video yaitu percakapan tahapan pra observasi berkaitan dengan supervisi akademik bersama saya. Baik, di depan saya nama saya Emiliana Harmutianes, SPD, biasa dipanggil Ibu Emi. Saya mengajar kelas 3 sekaligus wali kelas. Ya, baik Ibu Emi, bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak Masli. Kalau Pak sendiri bagaimana? Ya, baik juga Ibu. Ibu, mungkin besok kita akan melakukan supervisi di kelas, karena saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik di kelas besok. Ya, baik. Karena itu pada saat ini kita akan melakukan percakapan dulu. Mungkin percakapan ini tujuannya nanti supaya kita saling berbagi ilmu dan saling berbagi pengalaman yang nantinya akan bermanfaat pada saat melakukan supervisi akademik besok. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu Emi setuju dengan ini? Ya, baik Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu pada saat supervisi nanti subtemanya apa ya? Subtemanya tentang sumber energi. Oh ya, jadi subtemanya nanti pada saat melakukan supervisi akademik di kelas yaitu tentang sumber energi. Oh ya, kalau boleh tahu Ibu, Ibu guru kelas berapa? Ya, baik Ibu, berarti besok untuk supervisi akademiknya di kelas 3. Betul ya Ibu? Ya, oke Ibu. Kalau boleh tahu seperti apakah langkah-langkah kegiatan pembelajaran besok yang Ibu konsepkan pada saat supervisi nanti? Ya, terima kasih Pak, sesuai dengan rencana SPP yang telah saya buat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kegiatan pendahuluan seperti biasa. Pada kegiatan pendahuluan siswa yang mana siswa dan guru itu saling bersalam, kemudian setelah bersalam diawali kegiatan dengan doa, kemudian mengecek hubungan siswa, lalu apresiasi menggunakan tema dan subtema. Untuk kegiatan kedua yaitu kegiatan minggu, pada kegiatan minggu di sini siswa diajak untuk mengamati gambar, lalu mereka menjawab berkaitan dengan gambar tentang sumber energi. Pada tahap kedua, siswa diajak untuk membaca teks berkaitan dengan sumber energi. Secara berkelompok mereka berdiskusi berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks, lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi, guru menugaskan materi melalui menjawab tentang sumber energi. Kemudian pada kegiatan berikut, nanti pada kegiatan berikut ada penjelasan materi dan kesimpulan dan memberikan tes. Sekian itu gambaran secara umum. Ya, baik Ibu Emi, sangat menarik sekali langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Semoga pada saat kegiatannya besok dapat berjalan dengan aman dan lancar, sehingga kesandaran kegiatan pembelajaran besok itu akan bermakna dan menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Oh ya, Ibu Emi tadi Ibu Emi sudah menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan materinya seperti apa, sistemnya tadi seperti apa, dan langkah-langkah pembelajarannya tadi seperti apa, itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, bagi Ibu Emi, kira-kira ini masalah apa yang mungkin nantinya yang muncul maksudnya ya, masalah apa yang mungkin muncul nantinya ketika pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Ini bahasa perkiraan. Baik Pak, mungkin saja nanti ketika pembelajaran akan berlangsung ada siswa yang kurang fokus, kemudian ketika ditanya ada siswa yang menjawab, ada yang
dari beberapa masalah yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa yang Ibu rencanakan terkait dengan masalah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira strategi apa yang baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ibu ini pada saat itu nanti? Ya, mereka rencananya saya menggunakan materi diskusi dengan pemikiran siswa yang kurang mampu dalam hal pengetahuan atau kurang mampu dalam belajar dipengaruhi oleh siswa yang memiliki kemampuannya. Saya menggunakan materi diskusi. Oh ya, cara mengatasinya tadi yaitu salah satunya dengan menggunakan metode diskusi. Ya, baik, sangat bagus sekali strateginya. Semoga dengan menerapkan strategi tersebut dapat mengatasi masalah yang dialami oleh Ibu. Nah, Ibu, tadi kita sudah bahas mengenai materinya berkaitan dengan subtemanya tadi, terus langkah-langkah yang kita lakukan pada saat diskusi akademik besok. Nah, tanggung jawab Ibu Emi ini, setelah Ibu menjelaskan masalah dan strateginya tadi, apa yang Ibu Emi lakukan supaya semuanya itu terwujud? Ya. Yang pertama, tentunya saya menyiapkan rencana pembelajaran sedemikian rupa supaya pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik dan menarik perhatian siswa. Kemudian mungkin ada masukan-masukan nanti dari Pak yang menjadikan bahan evaluasi saya untuk perbaikan pembelajaran nanti. Ya. Bagus sekali ini, kalau saya lihat tadi bahwa percakapan ini sangat antusias sekali. Nah, di sini kita saling berbagi dan saling belajar Ibu. Dan kita juga perlu menyadari bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus butuh keyakinan, ya, keyakinan dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sampai di sini Ibu ini, mudah-mudahan pada saat melakukan observasi besok, Ibu akan melakukan yang terbaik Ibu. Ya, itu harapan saya. Semoga. Amin. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Semoga percakapan saat ini akan bermakna buat kita. Oke, demikian saja video ini saya buat. Sampai ketemu lagi di video observasi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir? Iya Bu. Siapa? Yani. Yani kenapa dia? Sakit? Harus rajin datang sekolah biar jadi anak yang pintar. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Ibu minta siapa yang datang paling cepat tadi? Yang datang menjawab? Siapa? Yang datang lebih cepat dari siapa? Sandi. Ya, Sandi memberi doa. Untuk berdoa sama-sama dan yang berkah Yang Bapak sama-sama doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Sandi sudah menunjukkan dengan baik. Baik anak-anak, biar kita lebih semangat lagi, kita mengawali kegiatan kita dengan sebuah lagu. Lagu Selamat Pagi Matahari. Bersama-sama ya. Ya, sambil tepuk tangan.
kalian tahu tentang sumber energi pada suatu benda. Kemudian dengan membaca teks kalian dapat menjelaskan tentang sumber-sumber energi. Nah, karena kalian sudah duduk dalam kelompok, ibu akan bagikan gambar. Ini ada gambar-gambarnya berkaitan dengan sumber energi. Coba kalian amati. Diskusikan dengan teman kelompok tentang gambar yang ada. Coba perhatikan. Sudah lihat gambarnya? Gambar yang pertama itu gambar apa? Layang-layang. Kalian suka bermain layang-layang? Iya, Bu. Suka? Iya, Bu. Nah, menurut kalian layang-layang itu bergerak karena apa? Angin. Angin. Nah, terus yang kedua, itu gambar apa? Lampu pelita. Lampu pelita. Kenapa dia bisa menyala? Ada minyak tanah. Ada minyak tanah. Nah, yang ketiga gambar apa? Gambar perahu karet. Pintar, tepuk tangan untuk Olga. Gambar perahu karet. Kenapa perahu karetnya bisa bergerak? Karena Karena ada air. Gambar yang ketiga, kapal layar. kapal layar. Kapal layarnya bergerak karena apa? Angin. Gambar keempat, kompor. Ada yang menggunakan kompor di rumah? Iya, Bu. Kenapa kompornya bisa menyala? Layang-layang sama dengan gambar yang pertama. Nah, gambar-gambar itu menunjukkan suatu benda bisa bergerak karena ada energi. Karena ada apa? Energi. Itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ulang apa itu energi? Coba. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Siapa yang bisa mengulang kembali jawabannya? Siapa? Coba angkat tangan. Energi sama dengan apa tadi? Coba Olgan. Energi sama dengan apa Olgan? Jawab saja, jangan malu-malu. Coba. Reva. Coba. Ya, sama-sama kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dengar itu? Dengar itu? Nah, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, kita juga membutuhkan energi. Kalian sudah makan dari rumah? Iya, Bu. Bagaimana rasanya kalau misalnya kita tidak makan? Lemak. Lemas. Nah, kalau tidak minum akan terasa Haus. Nah, itu artinya kita membutuhkan energi atau tenaga. Nah, sumber makanan atau sumber energi yang kita peroleh itu berasal dari makanan atau minuman. Seperti benda-benda ini. Benda-benda ini juga bisa berfungsi atau bisa bergerak membutuhkan energi. Seperti yang pertama tadi layang-layang. Dia bisa bergerak karena angin, maka sumber energinya angin. Nah, kapal layar juga bisa bergerak karena angin, maka sumber energinya angin. Lampu pelita, dia bisa menyala karena ada minyak tanah, maka sumber energinya minyak tanah. Nah, coba perhatikan teks pada buku bacaan halaman 3. Sudah? Sudah lihat? Kalian diminta untuk diskusi kembali tentang teks bacaannya, lalu tulis informasi terkait dengan sumber energi, informasi dari setiap paragraf. Tulisnya pada lembar kerja di sini. Ya. Nanti isi di bagian pertama nama-nama anggota kelompok, lalu di bagian bawahnya jawaban atau isi
informasi berdasarkan teks, informasi paragraf 1 bagaimana, informasi paragraf 2-nya bagaimana, informasi paragraf 3 bagaimana. Coba perhatikan, dalam teksnya ada berapa paragraf? 3. Ada 3, maka harus ada 3 informasi penting. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok, ya. Ingat, tidak boleh menulis huruf besar di tengah kata. Ya, sekarang setiap kelompok salah satunya maju untuk mewakili kelompoknya. Ya. Maju untuk bacakan hasil diskusinya. Baca informasi yang didapat dari setiap paragraf. Informasi dari setiap paragraf. Kelompok 1 maju mereka. Informasi paragraf 1-nya bagaimana? Paragraf 2, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia. Perubahan dan kehidupan matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Paragraf 2. Energi matahari memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Tuhan memberikan cahaya matahari untuk membuat dan makanan. Paragraf 3. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mengeringkan bahan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Paragraf 1. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Paragraf 2. Matahari membantu proses membuat zat makanan oleh tumbuhan di mana fotosintesis. Paragraf 3. Energi cahaya matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semuanya sudah bagus. Untuk informasi dari paragraf 1 tadi yaitu matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya terbesar bagi bumi. Kemudian untuk paragraf 2-nya, manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan yaitu membantu proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan yang disebut apa tadi? Fotosintesis. Membantu proses pembentukan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Yang ketiga, manfaat cahaya matahari bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Apa yang sering kamu lihat? Apa selain dalam bacaan? Coba. Yang sering kamu lihat, apa kegunaan matahari bagi kita? Misalnya untuk apa? Coba. Dia pintar mengeringkan baju yang basah. Selain itu mengeringkan apa lagi? Mengeringkan memiri. Nah, dalam bacaan tadi energi sumber cahaya matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Nah, inti pada bacaan itu yaitu matahari merupakan sumber energi. Matahari merupakan sumber energi. Cahaya matahari ini dapat
rumah. Iya. Kalau ya turun. Kalau listriknya itu menggunakan panel surya, maka sumber energinya matahari. Bisa dimengerti ini? Ya, Bu. Listrik yang kamu gunakan di rumah itu kenapa bisa menyala? Pakai apa? Ada yang menggunakan matahari. Ya, kamu menggunakan matahari, maka sumber energinya matahari. Kalau kamu apa? Siapa ini? Sandi. Pakai apa? Listrik. Listriknya menggunakan cahaya matahari atau apa? Mengapa dia bisa menyala? Kalau lampu pelita tadi bisa menyala, siapa yang masih menggunakan lampu pelita di rumah? Iya. Yang masih menggunakan lampu pelita dia bisa menyala tadi karena ada apa? Minyak tanah. Maka sumber energinya minyak tanah. Nah, yang mempunyai sepeda motor, dia bisa berjalan karena ada apa? Bensin. Bensin itu disebut sebagai sumber energinya. Motor bisa berjalan karena ada bensin, maka bensinlah sumber energinya. Kalau begitu listrik tadi, kamu yang pakai listrik itu menggunakan apa supaya dia bisa menyala? Mesinnya, mesin itu menggunakan apa? Kalau lampu tadi menggunakan minyak tanah. Kalau listrik menggunakan apa? Solar, pintar. Maka solar itu sebagai sumber energinya. Bisa dimengerti ini? Ya. Solar, minyak tanah, bensin itu disebut sebagai sumber energi. Nah, selain itu, kamu punya mobil mainan tidak di rumah? Ada mobil mainan? Tidak ada? Pernah melihat mobil mainan? Pernah. Mobil mainan yang bisa bergerak pernah? Pernah. Kenapa? Kira-kira kenapa dia bisa bergerak? Ada apanya? Iya, kita menunjukkan. Karena ada baterainya. Kalau begitu sumber energi pada mobil itu apa? Baterai. Sumber energi pada mobil mainannya baterai. Ada yang punya senter? Senternya pakai cas atau pakai apa dia? Kalau pakai cas, maka sumber energinya apa? Listrik. Kalau dia pakai cas, sumber energinya listrik. Nah, selain yang menggunakan listrik atau pakai cas, senternya menggunakan apa lagi? Saya punya senter di rumah. Pakai apa? Ada apa di dalam senter supaya dia bisa menyala? Ada baterainya, maka sumber energinya baterai. Ya, energi kimia pada baterai mengubah energi kimia pada baterai menjadi energi cahaya. Sumber energi pada baterai yang menggunakan senter yaitu baterai. Kalau senter yang pakai cas, maka sumber energinya listrik. Nah, itu tadi tentang sumber energi. Lampu surya sumber energinya matahari. Lampu listrik sumber energinya listrik. Bisa dimengerti ini? Nah, yang kita sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh sumber energi. Sebutkan lagi tentang sumber energi tadi, misalnya sebutkan sumber energinya ini. Ya, coba saya akan sebutkan lagi tentang sumber energi. Sebut dulu bendanya sumber energinya apa? Coba. Misalnya senter, sumber energinya ini. Ya, coba. Angkat tangan dulu baru jawab. Ya, organ. Kompor. Sumber energi. Ya, tepuk tangan untuk organ. Apa lagi? Ya, Sandi. Motor. Sumber energinya bensin. Iya, tepuk tangan untuk Sandi. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, coba. Iya, senter yang pakai tas maka sumber energinya listrik. Kalau dia menggunakan baterai, sumber energinya baterai. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Ya. Baik, itu tadi tentang sumber energi. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas buat kerja di rumah. Nanti kerja di rumah tugasnya buat gambar matahari, kemudian tulis lirik lagunya, lirik lagu Selamat Pagi Matahari.
belajar di rumah. Sudah lihat soalnya? Tulis soalnya. Ya, sudah tulis. Tulis dulu soalnya, tulis soalnya. Ya, sudah. Sebelum kita menutup pelajaran, kita menyanyi kembali lagu Selamat Pagi Matahari. Ya, sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua, kita berdiri ya. Karena selain sebagai sumber energi, matahari juga dapat dijadikan objek seni, yaitu bisa dijadikan tema sebuah lagu. Yaitu lagu tadi, lagu yang saya nyanyikan di awal pembelajaran tadi, tentang selamat pagi matahari. Selamat pagi matahari. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi matahari yang membawa sinar terang. Berseri bunga bersemi, burung bernyanyian. Selamat pagi matahari, kau membuka hati senang. Ya. Kelas 3, yes yes semangat ya. Kelas 3, yes yes semangat. Ya. Sebelum pelajaran kita berdoa. Selamat pagi Dewi. Ya, baik Dewi, apa kabar pagi ini? Ya, baik Ibu Emi, tadi kita sudah melakukan supervisi akademis di kelas. Nah, selama kegiatan proses belajar mengajar tadi kita sudah lihat semua. Tentunya setelah kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas harus ada refleksi. Ya, refleksi ini terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Baik Bu Beni, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran selama saya mengamati tadi di kelas. Yang pertama, kira-kira adakah langkah-langkah yang sudah Beni lakukan sesuai dengan EPP, ataukah ada yang belum? Ya. Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan CRT tentunya ada. Saya lakukan, saya jalankan pembelajaran CRT. Kemudian ada yang ini karena itu tematik, karena tadi saya fokus pada materi bahasa Indonesia. Karena itu mencapai adalah Ya, seperti tadi hanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik itu tidak apa-apa. Terus yang berikut, apakah selama kegiatan proses belajar mengajar di kelas tadi, apakah ada kendala atau apakah ada masalah itu? Untuk kendalanya ada sesuatu yang dan harus Ya, baik ini dari beberapa kendala tadi, salah satunya tadi yaitu ada yang diam dari awal sampai akhir. Adakah langkah-langkah atau seperti apakah solusi
yang Ibu Emi lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ada kalau untuk materi diskusinya tidak dijalankan, sebenarnya menjadi salah satu cara supaya dia bisa dipengaruhi oleh atau bisa dipengaruhi oleh siswa yang dengan kemampuan lebih. Tapi nyatanya karena setiap hari mungkin karena dia punya kemampuan tertentu sehingga butuh dampingan individu atau individu. Ya, salah satu solusinya tadi yaitu dengan menggunakan pendampingan secara individu. Ya, baik Ibu, seperti apakah tanggung jawab Ibu Emi untuk rencana ke depan? Kegiatan hari ini salah satu bentuk evaluasi buat saya, khususnya dalam rancangan strategi pembelajaran selanjutnya. Mungkin dalam kegiatan ini saya bisa perbaiki dan bisa memilih atau mencoba metode yang saya gunakan supaya setiap siswa bisa aktif. Ya. Baik Ibu Emi, tadi kan kita sudah melakukan supervisi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Emi tadi pada saat supervisi? Ya, yang pertama mungkin saya tanyakan dalam video sedikit waktu karena di video ya. Tapi selanjutnya saya senang karena siswa juga antusias meskipun masih ada siswa tertentu yang tidak aktif, tapi ada siswa juga yang aktif. Ya. Baik Ibu, perasaannya tadi yaitu senang dan siswa juga merasa antusias pada saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung tadi. Ya. Baik Ibu, apa yang Ibu Emi temukan dalam proses pembelajaran ini? Proses pembelajaran, ya seperti biasa, tidak semua siswa itu aktif. Tidak semua siswa itu aktif. Nah, itu yang menjadi bahan refleksi buat saya supaya bagaimana caranya agar siswa yang lain bisa terlibat atau lebih aktif. Ya. Baik, selamat pagi Deni. Ya, baik Deni, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, baik. Ya. Baik Ibu Emi, tadi kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas. Nah, selama kegiatan proses belajar mengajar tadi kita sudah lihat semua. Tentunya setelah kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas harus ada refleksi. Ya, refleksi ini terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Baik Bu Deni, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran selama saya mengamati tadi di kelas. Yang pertama, kira-kira adakah langkah-langkah yang sudah Deni lakukan sesuai dengan RPP, ataukah ada yang belum? Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan CRP tentunya ada. Saya lakukan saya jalankan pembelajaran di RPP. Kemudian ada yang ini karena sistem tematik, karena tadi saya fokus pada materi bahasa Indonesia. Karena itu mencakup juga materi Ya, seperti tadi hanya ada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik Ibu, tidak apa-apa. Terus yang berikut, apakah selama kegiatan proses belajar mengajar di kelas tadi, apakah ada kendala atau apakah ada masalah itu? Untuk kendalanya ada siswa tertentu yang dari awal sampai akhir kegiatan. Ya, baik ini dari beberapa kendala tadi, salah satunya tadi yaitu ada yang diam dari awal sampai akhir.
adakah langkah-langkah atau seperti apakah solusi yang Ibu Emi lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ada. Kalau metode diskusinya tidak dijalankan, sebenarnya mencari salah satu cara supaya dia bisa dipengaruhi oleh atau bisa dipengaruhi oleh siswa yang dengan kemampuan lebih. Tapi nyatanya karena setiap hari mungkin karena dia punya kemampuan tertentu, sehingga butuh bantuan individu atau individu. Ya, salah satu solusinya tadi yaitu dengan menggunakan pendampingan secara individu. Ya, baik Ibu, seperti apakah tanggung jawab Ibu Emi untuk rencana ke depan? Kegiatan hari ini salah satu bentuk evaluasi buat saya, khususnya dalam rancangan strategi pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari kegiatan ini saya bisa perbaiki dan bisa memilih atau mencoba metode yang saya gunakan supaya setiap siswa bisa aktif. Ya. Baik Ibu Emi, tadi kan kita sudah melakukan supervisi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Emi tadi pada saat di supervisi? Ya, yang pertama mungkin saya tanyakan dalam video sedikit waktu karena di video ya. Tapi selanjutnya saya senang karena siswa juga antusias meskipun masih ada siswa tertentu yang tidak aktif, tapi ada siswa juga yang aktif. Ya. Baik Ibu, perasaannya tadi yaitu senang dan siswa juga merasa antusias pada saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung tadi. Ya. Baik Ibu, apa yang Ibu Emi temukan dalam proses pembelajaran ini? Dalam proses pembelajaran, ya seperti biasa, tidak semua siswa itu aktif. Tidak semua siswa itu aktif. Nah, itu yang menjadi bahan refleksi buat saya, supaya bagaimana caranya agar siswa yang lain itu terlibat atau lebih aktif. Baik.